Ada kabar menarik di laga Piala AFC U23 Asia 2024 di Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat tanggal 26 April tahun 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Timnas U23 Indonesia menghadapi Timnas U23 Korea Selatan, setelah Timnas U23 mengalahkan Timnas U23 Yordania dan Timnas U23 Australia. Bagaimana prediksi laga tersebut? Apa dan bagaimana terkait laga pertandingan Timnas U23 dengan Timnas U23 Korea Selatan? Tentunya Shin Tae-yong yang juga pelatih Indonesia asal Korea Selatan tersebut juga dipastikan menurunkan komposisi terbaik untuk laga krusial ini. Berikut pandangan pengamat bola Kun Prastowo, sarjana ekonomi salah satu pegiat bola. Sekedar catatan, Kun Prastowo pernah ikut klub sepak bola di PS Puma 87 di Slogohimo Wonogiri, PS Universitas Muhammadiyah Surakarta, PS Fortuna Sukoharjo, Kavama Milanisti Solo, sekarang menjadi pelatih SSB Duta Manggala Slogohimo Wonogiri dari program Sudut Pandang. Selamat berjumpa lagi para netizen dari berita Solo Raya TV. Siang hari ini saya akan mencoba mengulas pertandingan quarter final Piala Asia Under 23 antara Indonesia melawan Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui, pertandingan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April jam setengah 1 atau jam 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa Garuda Muda melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan melalui pertandingan kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar, kemudian menang 1-0 atas Australia dan mengandaskan Jordania dengan skor telak 4-1. Dari pertandingan ini kita mengetahui bahwa kualitas Garuda Muda sudah mulai menemukan bentuk terbaiknya, dan kita berharap pertandingan antara Garuda Muda melawan Korea Selatan Under 23 ini akan memberi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Level Under 23 yang memberikan prestasi menjadi runner up di Piala Asia Under 23 di Qatar tahun 2016 kemarin. Dan saya memprediksikan bahwa pertandingan antara Indonesia Garuda Muda melawan Korea Selatan ini nanti akan bertanding atau berlangsung secara alot. Saya yakin pertandingan bisa jadi akan sangat ketat, dan saya memiliki prediksi Indonesia akan menang 2-1 atas Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. Dan tentunya di semifinal kita juga akan berhadapan dengan tim-tim yang lebih tangguh, tim-tim yang sangat hebat. Kemungkinan kita akan bertemu Uzbekistan yang akan dapat mengalahkan Arab Saudi di babak 8 besar, karena kita tahu Uzbekistan merupakan salah satu tim yang sempurna. Kemarin di babak penyisihan 3 kali pertandingan menang. Demikian juga sebenarnya Korea Selatan di babak penyisihan juga 3 kali bertanding menang. Tetapi saya punya keyakinan Indonesia akan mampu mengalahkan Korea Selatan. Kita tunggu hari Jumat dini hari. Kita bersama-sama nonton pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan, dan kita berharap Garuda Muda terbang tinggi menuju Olimpiade Paris 2024.
Kalau kita bicara peluang Garuda Muda di babak quarter final melawan Korea Selatan ini, tentu kita berharap bahwasanya timnas Indonesia Under 23 bisa menampilkan permainan terbaiknya yang selama ini sudah ditampilkan di babak penyisihan grup D. Dan satu hal yang menarik yang perlu dicermati adalah komentar yang disampaikan Sintayong beberapa waktu lalu ketika konferensi pers, di mana Sintayong menyatakan bahwasanya capaian timnas Indonesia masuk babak 8 besar ini menurut Sintayong baru 50% dari target pribadi Sintayong. Artinya apa? Bahwasanya Sintayong telah menancapkan suatu target yang cukup tinggi bagi timnas Indonesia ini, dengan harapan, karena sejak awal Sintayong yakin bahwa tim yang dilatih ini atau timnas Indonesia Under 23 ini punya kans untuk bisa lolos ke babak final dan lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dan saya juga meyakini bahwasanya timnas Indonesia memiliki peluang itu. Karena apa? Permainan Indonesia dari lini ke lini, kemudian komposisi pemainnya juga tidak kalah hebat dengan yang dimiliki oleh skuad dari Korea Selatan. Dengan formasi 3-4-3, Sintayong menempatkan di sana ada Hernando Ari Sutaryadi selaku penjaga gawang. Kemudian ada Justin Hubner di sebelah kiri, Rizky Ridho tengah, kemudian di kanan mungkin ada Komang Teguh atau Muhammad Ferrari. Komposisi pemain belakang Indonesia ini boleh dikatakan juga sudah cukup solid, walaupun kemarin ketika kita berhadapan dengan Qatar ya terjadi kontroversi di sana, Indonesia tanda kutip dicurangi oleh wasit, sehingga Indonesia harus menelan kekalahan 0-2. Tapi secara overall Indonesia di lini belakang cukup bagus, memiliki komposisi pemain yang juga cukup ideal di sana, khususnya Justin Hubner yang juga merupakan salah satu pemain naturalisasi, memiliki kualitas yang bagus. Rizky Ridho juga permainannya juga semakin matang. Kemudian Komang, 2 gol sudah diciptakan oleh Komang, jadi juga cukup memiliki potensi. Kemudian di barisan gelandang Indonesia memiliki pemain-pemain. Dari kiri ada Pratama Arhan dengan lemparan ke dalam yang sangat hebat. Kemudian ada Ivar Jenner yang bisa mendelay bola dengan bagus dan memiliki pengalaman pertandingan di Eropa juga sangat baik, mengikuti kompetisi di Belanda. Kemudian pemain yang akhirnya datang juga, kemarin sempat kembali ke timnya di Heerenveen, yaitu Nathan Choi Aon. Karena pemain yang satu ini memiliki kemampuan yang sangat hebat, yang tentunya diharapkan menjadi penyeimbang di lini tengah dari timnas Garuda Muda. Kemudian di sebelah kanan ada Fajar Fatur Rahman yang memiliki determinasi yang sangat kokoh, kemudian memiliki kemampuan coverage area yang bagus, kemudian juga punya pengalaman di Liga Indonesia yang juga sudah sangat baik. Kemudian di formasi gelandang ini tentunya kita berharap mereka memiliki kemampuan untuk bisa menjadi motor serangan, dan kita yakin kemampuan dari Ivar Jenner maupun Nathan Choi Aon yang akan menjadi kunci dari permainan, di samping tentunya senjata rahasia dari Pratama Arhan. Kemudian di depan
Ya, kita memiliki wonderkid. Di sana ada Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Struijk yang mampu mendelay bola dengan sangat baik, serta kemampuan kematangan dari seorang Witan Sulaiman. Permainan di depan ini memang kita yakini memiliki kemampuan yang sangat baik, khususnya Marcelino dan Witan. Dan tentunya PR bagi Rafael Struijk untuk bisa tanda kutip segera membuat gol, sehingga memberi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bisa menarik kemenangan ketika menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan. Dan tentunya Sintayong memahami benar, walaupun secara mungkin emosional Sintayong tentu akan istilahnya memiliki emosional tertentu dengan timnas Korea Selatan, karena bagaimanapun Sintayong selain sebagai mantan pemain Korea Selatan juga menjadi pelatih Korea Selatan di level senior maupun di level under 23 yang memberikan prestasi menjadi runner up di Piala Asia Under 23 di Qatar tahun 2016 kemarin. Dan saya memprediksikan bahwasanya pertandingan antara Indonesia Garuda Muda melawan Korea Selatan ini nanti akan bertanding atau berlangsung secara alot. Mana kita ketahui bahwa Korea Selatan Under 23 tahun ini merupakan satu tim yang sangat kuat gitu ya. Merupakan tim yang demikian hebat, karena kita tahu secara kultural Korea Selatan ini berada pada ranking 23 dunia, sementara kita berada pada ranking 134 versinya FIFA. Dan kita tahu Korea Selatan ini merupakan tim yang langganan di Olimpiade. Sudah 9 kali mereka masuk ke level Olimpiade mewakili benua Asia. Kemudian juga tim yang dibesut oleh pelatih Kwon Sung Hong ini sudah mempersiapkan diri sedemikian hebat. Mereka sudah melakukan pertandingan baik uji coba maupun di beberapa turnamen. Dari 16 kali pertandingan mereka memenangkan 15 pertandingan. Dan sekali seri kemarin pada saat persiapan menjelang Piala Asia ini ditahan imbang oleh Australia. Sementara untuk head to head pertemuan antara Korea Selatan berhadapan dengan Indonesia di usia level 23 tahun, Indonesia pernah berhadapan dengan Korea Selatan itu pada tahun 2015 kemarin pada saat kualifikasi Piala Asia. Waktu itu Indonesia kalah 4-0 dan pelatihnya saat itu adalah juga Sintayong. Sintayong menjadi pelatih Korea Selatan, dan berikutnya dalam babak final di waktu itu di Qatar tahun 2016 ya, berikutnya setelah lolos Sintayong berhasil menghantarkan Korea Selatan menjadi runner up helatan Piala Asia Under 23 tahun 2016 di Qatar. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Korea Selatan ini pernah menjadi juara Piala Asia Under 23 tahun 2020 itu di Thailand waktu itu. Sehingga secara kultural sepak bola Korea Selatan ini memang merupakan salah satu tim elit yang ada di Asia. Tentu bukan pekerjaan yang mudah bagi Garuda Muda untuk bisa mengalahkan Korea Selatan.
namun juga bukan sesuatu yang mengada-ada begitu ya. Ketika Timnas Muda Indonesia atau Garuda Muda Indonesia ini memberi perlawanan terhadap permainan yang akan ditampilkan oleh Korea Selatan pada babak quarter final mendatang. Dan saya yakin bahwasanya Timnas Indonesia akan mampu mengimbangi permainan daripada Korea Selatan ini. Walaupun kita tahu bahwa permainan mereka memang sangat solid, kedalaman tim mereka juga sangat hebat. Sebagai contoh, kemarin ketika pertandingan penyisihan grup C melawan Jepang di pertandingan terakhir match day ketiga, mereka bisa mengalahkan Jepang dengan pemain cadangan. Ini merupakan suatu bukti bahwasanya Korea Selatan ini memiliki kedalaman materi pemain yang sangat hebat. Dan secara tim juga bahwasanya saat ini mereka juga memiliki salah satu top skor untuk Piala Asia Under 23 di Qatar tahun ini, yaitu Lee Yong Jun, salah satu striker yang dimiliki oleh Sangmu Gimson, klub yang ada di Korea. Dan juga mereka memiliki beberapa pemain abroad yang bermain di Liga Inggris di Stoke City, yaitu Kim Ji-soo, kemudian ada juga pemain Bae Jun-ho. Ya, Bae Jun-ho ini merupakan salah satu pemain yang juga bermain di level Liga Liga Inggris, Liga 2 Inggris. Jadi secara tim memang kita harus akui Korea Selatan ini merupakan salah satu tim yang elit, dan mereka sudah menjadi langganan untuk di semifinal Piala Asia Under 23. Marcelino to Rizky Riddo, and Witan is there. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0.